Selamat sore rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan saya ucapkan semoga semuanya sehat. Nah, kali ini kita akan berbincang santai dengan Abah Rumadi atau Bapak Dr. Haji Rumadi, SE SH MHum. Leres nih, Pak? Betul. Beliau ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana Malang. Kali ini saya akan ngobrol santai dengan Abah terkait dengan masalah wawasan kebangsaan, Mbak. Jadi intinya bagaimana pemantapan wawasan kebangsaan dan bela negara di kalangan mahasiswa, Pak. Ini guna menghadapi tantangan ke depan. Untuk pertanyaan atau istilahnya apa yang selalu menjadi pertanyaan bagi setiap orang itu adalah bagaimana menurut Abah ini ya kondisi wawasan kebangsaan dan bela negara di kalangan mahasiswa yang ada saat ini, Abah. Monggo, Abah. Baik, terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi wawasan kebangsaan dan bela negara di kalangan mahasiswa saat ini? Sebelum menjawab bagaimana kondisi wawasan kebangsaan dan bela negara mahasiswa saat ini, baik saya jelaskan dulu apa itu peran mahasiswa sebagai agen pembaharu. Mahasiswa ini mempunyai peran aktif sebagai pemuda, diantaranya sebagai kekuatan moral dalam peran ini. Mahasiswa dapat menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan. Kemudian juga mahasiswa juga memiliki peran sebagai kontrol sosial. Diharapkan para mahasiswa membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. Peran terakhir bagi mahasiswa dalam kehidupan sosial adalah sebagai agen perubahan, di mana mahasiswa dituntut untuk dapat memiliki sikap kepemimpinan dan kepedulian yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai agen pembaharu, mahasiswa atau pemuda, kalau kita tarik ke belakang, mereka selalu mempunyai gerakan yang mampu membuat perubahan. Kita lihat saja mulai tanggal 28 Oktober 1928 yang membicarakan perjalanan negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sulit rasanya tanpa menyertakan peran dari gerakan mahasiswa dan pemuda pada awal perjuangan kemerdekaan. Muncul pemuda-pemuda yang dimotori oleh Supomo, kemudian dideklarasikan organisasi pemuda dengan nama Budi Utomo, meski hanya melibatkan mahasiswa dari Jawa. Organisasi ini menjadi tonggak penting kebangkitan gerakan kaum muda di Indonesia hingga puncaknya terjadi Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Gerakan mahasiswa kembali menemukan momentum di akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kelompok yang kemudian dikenal dengan sebutan eksponen 66 selanjutnya banyak memegang tampuk kekuasaan di era Orde Baru. Selanjutnya menarik untuk melihat kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap gerakan mahasiswa. Pemerintah Orde Baru mengerti betul potensi yang dimiliki oleh gerakan mahasiswa akan mengancam eksistensi kekuasaan. Untuk itu,
melalui SK Menteri P&K saat itu yang dijabat oleh Dr. Daud Yusuf mengeluarkan keputusan nomor 0156/U tahun 1978 tentang normalisasi kehidupan kampus atau NKK dan Badan Koordinasi Kampus atau BKK. Penerapan kebijakan tersebut kemudian mengubah secara drastis peran gerakan mahasiswa. Namun kembali di gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang kita kenal dengan sebutan reformasi adalah salah satu faktor pendobrak bagi terciptanya kebebasan sipil politik yang tersandra selama 32 tahun lamanya. Setelah reformasi tidak ada lagi satu gelombang besar gerakan mahasiswa. Justru yang nampak hanya riak-riak kecil dan terpecah dengan isu-isu sektoral, dan tidak sedikit pula yang masuk dalam perangkat pragmatisme politik penguasa pemerintahan. Berikutnya berbicara wawasan kebangsaan secara singkat dapat dijelaskan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fenomenanya, sejak reformasi tidak ada lagi pendalaman materi indoktrinasi seperti yang ada di zaman Orde Baru dalam bentuk penataran P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Padahal untuk mencapai cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan tercapai bila warga masyarakat mengabaikan real doktrin kebangsaan yang melalui nasionalisme, wawasan Nusantara, serta real doktrin kerakyatan yang menegakkan kedaulatan rakyat. Mahasiswa sebagai agen penerus harus memahami tentang wawasan kebangsaan tersebut. Baik, jawabannya cukup jelas. Dan sekarang bagaimana ini menurut pendapat daripada Abah Rumadi mengenai pemantapan wawasan kebangsaan bagi para mahasiswa maupun bagi masyarakat? Ini seperti apa, Abah? Untuk pemantapan wawasan kebangsaan bagi masyarakat maupun para mahasiswa harus memuat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ada namanya 4 konsensus dasar yang merupakan basis fundamental yang memuat sejarah kekinian dan format Indonesia ke depan. Oleh karena itu, para kader di partai politik khususnya wajib menghayati 4 konsensus tersebut dalam pola pemikiran dan tindakannya. Pemantapan wawasan kebangsaan diharapkan akan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai prasyarat untuk membangun bangsa pada akhirnya memperkuat ketahanan nasional yang meliputi seluruh aspek ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan atau disingkat IPOLIK Sosbud Hankam. Oh begitu, Abah. Terus kalau bicara manfaatnya, Abah, apa manfaat pemantapan wawasan kebangsaan ini bagi masyarakat maupun para mahasiswa? Kita ngomong manfaat sekarang, Abah. Baik, Pak Didi, untuk apa manfaat pemantapan wawasan kebangsaan bagi masyarakat maupun para mahasiswa?
pemantapan wawasan kebangsaan yang berintikan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, merupakan pedoman dan sumber inspirasi, motivasi, kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang dicita-citakan bersama bangsa Indonesia. Melalui pemantapan wawasan kebangsaan, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, dengan kerja keras seluruh komponen bangsa dalam membangun bangsa yang ditopang masyarakat, stabilitas politik dan keamanan yang dinamis, serta supremasi hukum yang adil, maka akan terwujud tujuan nasional, yaitu Indonesia yang aman sejahtera. Oh, betul. Itu manfaatnya ya Pak Nggih. Kalau Betul. terkait dengan bela negara sekarang apa? Bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan ke depan, ini apa yang bisa disampaikan di sini Pak? Baik, terima kasih. Terkait dengan bela negara bagi mahasiswa menghadapi tantangan ke depan, apa yang bisa disampaikan di sini? Saya akan sampaikan. Yang pertama, kesadaran bela negara itu hakikatnya ialah kesadaran berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Mencakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat terbaik bagi bangsa dan negara. Wujud bela negara adalah cinta tanah air, berbangsa dan bernegara. Yakin akan kesetiaan Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal untuk bela negara. Kesadaran bela negara pada mahasiswa diimplementasikan pada sikap kepeduliannya. Contoh misalnya, membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Kemudian perlindungan dan keamanan bagi masyarakat sudah baik, saya lihat secara fakta. Taat beragama dengan sudah melaksanakan dan menjalankan ibadah serta menjaga kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Kemudian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sadar telah membina diri sendiri agar dapat mandiri, dan bangsa kepada perjuangan para pahlawan. Namun ada kesadaran bela negara pada mahasiswa masih kurang, yaitu menjaga keamanan lingkungan kampus. Tidak cukup mewakili kampus dalam kegiatan olahraga dan seni, masih mengedepankan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bangsa dan negara. Namun demikian, mahasiswa cenderung memilih untuk tidak memilih alias memilih golput pada pemilu dan kurang berminat untuk menjadi anggota Menpa atau tentara barangkali. Siap. Terus selanjutnya, bagaimana peran mahasiswa dalam upaya pembelaan negara ini? Peran mahasiswa dalam pembelaan negara, dalam upaya membela negara, merupakan keikutsertaan warga negara membela negara dalam usaha mempertahankan negara. Upaya membela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap
warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Membangun kesadaran bela negara berarti membangun watak perilaku manusia Indonesia yang memiliki jati diri sebagai bangsa. Terbangun jati diri bangsa melahirkan maya yang dapat tertembus tetapi tidak akan terputus. Sebab itu berupa cara dan pola pikir manusia Indonesia yang memiliki kebanggaan dan kebangsaan Indonesia yang dilandasi cinta tanah air dan siap untuk bela negara. Sebagai generasi muda Indonesia, dalam upaya bela negara, mahasiswa diharapkan dapat ikut ambil bagian dalam memerangi korupsi di lingkungan kampus, menolak keterlibatan dalam paham radikalisme, dan ikut serta melakukan counter narasi terhadap paham-paham radikal, ujaran kebencian, dan narasi yang memecah belah persatuan bangsa. Dalam pelaksanaannya, bela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi sebagai mahasiswa kita bisa melakukan bela negara dengan cara lain, seperti belajar dengan rajin, tidak menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian, serta hidup bertoleransi, melestarikan budaya. Kemudian suka produk Indonesia, prestasi mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, menjaga nama baik bangsa dan negara. Sebagai mahasiswa tidak boleh acuh terhadap perkembangan pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Kesalahan-kesalahan atas kebijakan yang dilakukan dengan penguasa harus dikritik. Mahasiswa harus menjadi generasi yang cerdas, dan mahasiswa tidak diam begitu saja ketika masyarakat sedang bergeming. Sebagai mahasiswa harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebagai mahasiswa juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan dan mengubah kondisi negara kita ini agar menjadi negara ideal dan mampu bersaing dengan negara maju yang ada di seluruh dunia. Perubahan tersebut sangat diperlukan untuk tercapainya sebuah negara yang ideal, namun dalam pelaksanaannya nanti tidak menghilangkan jati diri sebagai mahasiswa. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sopan ramah, bermoral, dan memiliki akhlak mulia. Supaya semua hal itu terwujud, peran mahasiswa sangat penting adanya, terlebih sebagai agen of change untuk membuat bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang kuat dan mampu bersaing dengan negara-negara yang maju lainnya. Maka dari itu, pada intinya mahasiswa harus memiliki sikap kritis terhadap dinamika pemerintahan. Apabila terjadi kesalahan dalam pemerintah, mahasiswa harus berani untuk mengkritik dan memberikan saran untuk yang lebih baik. Mahasiswa harus menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas sehingga dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia. Agar generasi milenial dapat membentengi diri dari pengaruh negatif, justru dapat memanfaatkan pengaruh positif. Untuk kemajuan bangsa dan negara, generasi milenial harus tetap
berpegang teguh pada Pancasila serta dasar negara. Dalam menghadapi pengaruh globalisasi, tetap berpedoman pada nilai luhur Pancasila, yaitu semangat bersatu, menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, patriotisme, optimisme, kebersamaan, serta percaya pada negara. Ulangi, percaya pada diri sendiri. Penanaman nilai-nilai Pancasila tidak perlu diajarkan secara formal yang terlihat kaku, tetapi yang terpenting adalah hakikatnya tetap terpelihara dan diamalkan. Di sini saya menekankan bahwa bela negara sangat penting bagi mahasiswa dalam rangka menghadapi kompleksitas. Ancaman antara lain terorisme, radikalisme, separatisme, kemiskinan, dan konflik horizontal dan vertikal, serta narkoba. Betapa pentingnya mahasiswa membentengi diri dan pribadinya. Menurutnya, mahasiswa harus mampu menjadi sosok generasi yang tidak hanya cerdas dari aspek iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi memiliki kualitas mental, ideologi, serta jiwa kepemimpinan yang solid dalam wawasan kebangsaan Indonesia. Guna mendorong peningkatan semangat yang tinggi dan berkarakter bangsa untuk kehidupan kelangsungan bangsa negara. Selain itu, dalam hal bela negara, maka semua kalangan, terutama bagi mahasiswa sebagai generasi emas bangsa, wajib menanamkan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang seutuhnya, cinta terhadap tanah air, kesadaran dalam semangat berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Baik Abah, saya kira penjelasan Abah mengenai pemantapan wawasan kebangsaan dan bela negara di kalangan mahasiswa ini cukup dapat membuka ruang pikiran nantinya diharapkan bagi para mahasiswa. Nah, ini sebagai penutup Abah, apa yang ingin disampaikan Abah mengenai hal ini? Monggo Abah. Baik, terima kasih Pak Didi. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan? Saya sampaikan masa depan bangsa dan negara ada di pegangan mahasiswa yang merupakan generasi milenial. Jadi generasi yang lebih tua, artinya harus lebih memberi kesempatan dan kepercayaan kepada generasi milenial, yaitu mahasiswa, agar mereka lebih inovatif dan kreatif ke arah kebaikan untuk kemajuan bangsa dan negara. Mahasiswa hidup di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh terhadap dirinya. Sedangkan mahasiswa tidak secara langsung mengalami pahit getirnya perjuangan merebut dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tentunya gap pemahaman tentang bela negara perlu dijembatani tersebut. Agar semangat bela negara generasi milenial tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, disimpulkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan bela negara menjadi hak dan tanggung jawab setiap warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tantangan yang dihadapi mahasiswa sebagai generasi milenial di era globalisasi sangat variatif dan kompleks.
mahasiswa mempunyai kesempatan yang lebih baik dalam mengakses ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pola pikirnya, termasuk dalam menyikapi implementasi wawasan kebangsaan dan bela negara. Bela negara adalah cinta tanah air, turut menjaga keamanan lingkungan dan negara, tidak mengedepankan kepentingan pribadi, saling hormat menghormati sesama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pak Didi, terima kasih. Saya akhiri, kesepian ditinggal kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di event-event yang lainnya. Terima kasih Pak Rum. Baik, kita akhiri untuk sesi bincang-bincang santai kali ini. Demikian saya ucapkan selamat sore mahasiswa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.